Halo, selamat pagi. Saya Silvi dan kedua teman saya, Adel dan Bagus. Kami dari kelas 78D, kelompok Jasinda Arden. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi untuk PT HM Sampurna dalam mempertahankan posisi sebagai market leader dalam dinamika industri rokok di Indonesia. PT HM Sampurna merupakan perusahaan rokok pertama terbesar di Indonesia sejak 1913. Dan pada tahun 2005, PT HM Sampurna diakuisisi oleh Philip Morris International sebesar 98%. PT HM Sampurna berpusat di Jawa Timur, dengan total pangsa pasar di Indonesia sebesar 32,2% pada tahun 2019, dan hingga sampai saat ini PT HM Sampurna memiliki 6 pabrik yang masih aktif berproduksi. Indonesia merupakan pangsa pasar rokok terbesar di Asia setelah Cina. Rata-rata penggunaan pendapatan bulanan sebesar 5-7% untuk pembelian rokok. Hal tersebut didukung oleh adanya kemudahan untuk mendapatkan rokok serta harga rokok yang relatif terjangkau, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya perokok aktif di Indonesia pada setiap tahunnya. Kampanye mengenai bahaya merokok oleh pemerintah Indonesia dan WHO menyebabkan volume produksi rokok di Indonesia bergerak secara fluktuatif. Hal tersebut menjadi dilema karena PT HM Sampurna memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dan fakta bahwa PT HM Sampurna menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pada kondisi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Sehingga pada kuartal 1 tahun 2020, PT HM Sampurna menaikkan 23% tarif cukai rokok yang berakibat pada naiknya harga jual sebanyak 35%. Berikut merupakan identifikasi masalah dari studi kasus PT HM Sampurna. Kemudian, untuk mengidentifikasi masalah, kami menggunakan SWOT sebagai bagian dari General Analysis. Kelebihan terbesar yang dimiliki oleh PT HM Sampurna yaitu sebagai penguasa pangsa pasar rokok di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut. Di sisi lain, produk PT HM Sampurna dinilai memiliki harga yang cenderung tinggi, terutama produk-produk hasil akuisisi dengan Philip Morris. PT HM Sampurna memiliki peluang yang besar dalam mempertahankan posisinya sebagai market leader karena preferensi konsumen PT HM Sampurna yang cenderung stabil walaupun kampanye tentang bahaya merokok dan kesehatan terus-menerus dilakukan. Dalam menetapkan strategi analisis untuk PT HM Sampurna, kami menggunakan Pestel Analysis yang mencakup 6 faktor, antara lain yang pertama adalah political, di mana tarif cukai rokok mengalami kenaikan sebesar 23% dari harga rata-rata saat ini. Yang kedua adalah economical, di mana pada tahun 2020 secara year on year, terjadi penurunan di bulan Juli sebesar 2,07% dan penurunan di bulan Desember sebesar 1,6%. Hal ini mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi dan berdampak kurang baik dari segi operasional maupun non-operasional PT HM Sampurna. Yang ketiga adalah sosial, yaitu lingkungan sosial pada hal ini adalah masyarakat Indonesia yang secara umum mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pandemi COVID-19. Yang keempat adalah technological. Dalam hal ini, perkembangan teknologi seperti adanya rokok elektrik yang secara tidak langsung akan menurunkan daya beli dan preferensi konsumen. Yang kelima adalah environmental, adalah analisa terkait lingkungan hidup, di mana PT HM Sampurna bekerja sama dengan 20 organisasi lingkungan hidup di Indonesia untuk mengkampanyekan hashtag puntung itu sampah dan hashtag saya aja bisa, dan juga melakukan kerjasama dengan Waste for Change untuk mendaur ulang puntung rokok. Yang terakhir dari analisis Pestel adalah legal, yaitu berkaitan dengan keputusan tarif cukai sebesar 12,5% untuk kategori SPM dan SKM. Dengan analisis yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa corporate action PT HM Sampurna memiliki relevansi terhadap peningkatan nilai customer lifetime value. Kelompok kami menyetujui beberapa solusi strategi bisnis yang telah dilakukan oleh PT HM Sampurna antara lain, 1. Dorongan keunggulan operasional dengan menjunjung tinggi nilai integritas. 2. Pengelolaan dampak sosial dengan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 3. Mengurangi jejak lingkungan dengan meminimalisir jejak karbon. 4. Transformasi bisnis dengan adanya inovasi produk tembakau yang rendah resiko.
Hal tersebut didukung dengan adanya program Ayo SRC, yaitu komunitas retail Sampurna sebagai pembentuk customer lifetime value, serta adanya inovasi produk rokok, yaitu dengan tembakau head control technology yang dapat mengurangi resiko kesehatan. Kelompok kami juga menyimpulkan bahwa PT HM Sampurna dapat mempertahankan posisinya sebagai market leader dari industri rokok di Indonesia. Kelompok kami menyetujui beberapa solusi strategi bisnis yang fit and proper yang dapat diterapkan oleh PT HM Sampurna, antara lain yang pertama adalah strategi penetrasi pasar. PT HM Sampurna dapat menerapkan kerjasama dengan beberapa coffee shop lokal dengan cara menyediakan mini display untuk PT HM Sampurna sebagai sarana penjualan. Yang kedua yaitu strategi pengembangan produk dengan cara memproduksi rokok dari tembakau hasil pemanasan menggunakan heat control technology dengan harga yang lebih terjangkau untuk membantu penjualan dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah strategi penguatan citra merek dan pengembangan corporate social responsibility. PT HM Sampurna diharapkan dapat memperluas kerjasama dengan berbagai organisasi lingkungan hidup untuk mengelola limbah puntung rokok. Pada financial analysis atau analisa keuangan, kami menggunakan finance ratio yang terdiri dari 4 bagian, antara lain yang pertama adalah liquidity ratio atau rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau hutang jangka pendeknya, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu current ratio dan quick ratio. Pada current ratio, PT HM Sampurna mengalami penurunan 0,8 kali di tahun 2020, dan nilai quick ratio PT HM Sampurna pun juga menunjukkan penurunannya sebesar 0,6 kali. Walau mengalami penurunan secara perhitungan rasio, namun PT HM Sampurna masih dalam kondisi baik karena hasil dari rasio ini masih menunjukkan bahwa PT HM Sampurna mampu melunasi hutang jangka pendeknya tanpa ada kesulitan. Lalu yang kedua adalah leverage ratio atau rasio hutang yang terdiri dari debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau sering disebut dengan DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset. Sementara debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan ekuitasnya. Pada rasio ini, PT HMSP menunjukkan peningkatan nilai DAR sebesar 0,1 kali dan peningkatan nilai DER sebesar 0,2 kali. Berdasarkan nilai rasio tersebut, tidak ada perubahan signifikan dari tahun 2019 dan masih tergolong baik karena pada rasio ini semakin kecil nilai rasio maka semakin baik pula performa perusahaannya. Yang ketiga adalah activity ratio atau rasio aktivitas yang terdiri dari inventory turnover atau perputaran inventory dalam satu periode. Pada rasio ini, PT HM Sampurna kembali menunjukkan penurunan sebesar 1,4 kali pada tahun 2020 yang mengindikasikan bahwa perputaran inventory pada saat pandemi tidak berjalan begitu lancar. Lalu ada total asset turnover yang digunakan untuk melihat pergerakan aset PT HM Sampurna yang juga mengalami sedikit penurunan sebesar 0,2 kali. Pada activity ratio, makin besar nilai rasio, maka makin baik pula performa perusahaan. Dan hasil ini tergolong masih sangat baik bagi PT HM Sampurna. Profit yang keempat adalah profitability ratio, atau rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualannya, dan memiliki 4 bagian yang terdiri dari net profit margin, return on investment, return on equity, dan return on asset. Yang dimana dari 4 bagian tersebut, PT HM Sampurna mengalami penurunan sekitar 2-15% dengan faktor utamanya adalah pandemi COVID-19. Berdasarkan financial ratio ini, PT HM Sampurna memang terlihat mengalami penurunan performa keuangan dibandingkan dengan tahun 2019. Namun secara keseluruhan, perusahaan ini masih menunjukkan nilai positif. Maka dari itu, pembagian dividen HMSP pada kondisi COVID-19 harus tetap dilakukan dengan mempertimbangkan untuk menurunkan dividen payout ratio yang dimana dalam 4 tahun terakhir selalu di atas 95%. Dan akumulasi dana tersebut dapat digunakan untuk reinvestasi demi mengembalikan performa keuangan HMSP di masa yang mendatang. Sekian dari kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.